Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi silikon untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proses pengolahan petrokimia. Bisa di next? Ini adalah anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Satrio, selanjutnya ada Kemal, dan yang terakhir ada Griselda Ivon. Next. Beberapa materi yang akan kami diskusikan adalah yang pertama mengenai tentang karakteristik umum dari silikon, kemudian sejarah dari ditemukannya silikon, selanjutnya ada sifat fisika, dan juga ada sifat kimia, kemudian pembuatan serta ada komposisi dan pengaplikasian dari silikon. Bisa di next? Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mustafa Kemal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik umum dari silikon. Eh, Silikon memiliki nama yaitu silikon dengan lambang Si. Nomor atom yang dimiliki yaitu 14. Silikon ini merupakan jenis unsur metaloid, yaitu jenis unsur kimia yang memiliki lebih banyak sifat di antara, atau yang merupakan campuran logam dan non-logam. Eh, Silikon ini masuk ke dalam golongan 14 periode 3 dan blok P di dalam tabel unsur periodik. Blok P sendiri ada di sebelah kanan tabel periodik yang mencakup unsur-unsur dari elemen dari 6 kolom. Dimulai dari kolom 3A dan diakhiri dengan kolom 8A. Massa atom standarnya yaitu 28,0855 dengan konfigurasi elektron yaitu 284. Kemudian sejarah ditemukannya silikon yaitu penemunya James Jacob Berzelius dengan nama yaitu nama Latin Silex, Silicis, dan Flint. Silikon berupa padatan keras dengan struktur serupa intan, berwarna abu mengkilap, dan memiliki titik leleh pada 1410 derajat Celcius. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Satrio. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan menjelaskan dari physical properties dari silikon sendiri. Pertama itu fase silikon sendiri berupa solid atau padatan dengan massa jenisnya berupa 2,32990 dengan titik leleh berupa Kelvin 1,4112 dengan titik didihnya 2,680 dan yang terakhir distribusi elektron 8,2. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya sendiri pada fisikalnya itu ada energi pengionan atau IM, ATM atau KJ mol dengan itunya 8,2, lalu jari-jari kovalen 8,2, jari-jari ion 0,41 dengan satuannya Si 4 plus, kemudian ada keelektronegatifan 1,8, kalau peleburannya sendiri 50,21 dengan Kj per mol, dan yang terakhir ada kalor penguapan 359. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alia. Terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk kepada sifat kimia dari silikon. Jadi silikon itu merupakan unsur yang bersifat lebih tidak reaktif daripada karbon, di mana karbon ini merupakan unsur non-logam yang tepat berada di atas dari silikon pada tabel periodik. Tetapi silikon ini lebih reaktif daripada germanium metaloid yang berada persis di bawah silikon pada tabel periodik. Yang pertama, ini adalah silikon bereaksi dengan halogen. Kemudian yang kedua, jika silikon itu dipanaskan dengan oksigen, akan membentuk oksida atau SiO3, sehingga apabila oksida ini bereaksi dengan air, membentuk dua asam, yaitu asam ortoksilat yang memiliki unsur kimia H4SiO4 dan juga asam metaksilat atau H2SiO3.
Selanjutnya, yang ketiga, silikon akan membentuk garam dari oksidasi, antara lain bentuknya yaitu menghasilkan natrium metaksilat, kemudian magnesium oktaksilat, dan juga litium aluminium metaksilat. Yang keempat, semua silikat yang membentuk larutan yang bersifat basa dapat dilarutkan dalam air, di mana ion SiO3 ini akan bertindak sebagai basa. Reaksinya adalah sebagai berikut, SiO3 kemudian ditambah dengan air akan menghasilkan HSiO3 dengan OH-. Yang terakhir, pada suhu tinggi, silikon ini akan bereaksi dengan 2H2 dan menghasilkan SiH4. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Griselda Ivon. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sumber atau kelimpahan. Silikon terdapat di materi dan bintang-bintang dan merupakan komponen utama satu kelas bahan meteor yang dikenal sebagai aerolites silikon. Tidak ditemukan bebas di alam, tetapi muncul sebagian besar sebagai oksida dan sebagai silikat. Pasir, kuars, batu kristal, ametis, agate, flint, jasper, dan opal adalah beberapa macam bentuk silikon oksida. Granit, hornblende, asbestos, feldspar, tanah liat, mika, dan sebagainya merupakan contoh beberapa mineral silikat. Baik, bisa di next slide. Nah, selesai pembuatan silikon dapat dibuat dari silikat dengan mereaksikan silika dengan klorida lalu membentuk silikon tetraklorida. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya adalah kegunaan silikon. Dalam bentuknya sebagai pasir dan tanah liat dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata. Silikon karbida atau SiC merupakan zat padat yang sangat keras digunakan untuk amplas atau abrasif dan pelindung untuk pesawat ulang-alik terhadap suhu yang tinggi sewaktu kembali ke bumi. Selanjutnya, silikat dan silikat digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselen, dan semen. Dan yang terakhir adalah rotan melekat natrium silikat Na2SiO3, suatu zat padat amorf yang tidak berwarna yang disebut water glass digunakan sebagai pengawet telur dan sebagai perekat juga sebagai bahan pengisi filler dalam deterjen. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.